Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat sore Natasha, apa kabar? Baik, Kak, baik. Oke, baik. Terima kasih Natasha sudah bergabung di kelas reschedule ini karena di pertemuan sebelumnya itu kan sama Kak Teo. Kemudian di hari Rabu yang harusnya jadwal karena kemarin Natasha ada acara, jadi kita alihkan ke hari Jumat ini. Oke, gimana Natasha kemarin seleksinya? Masih menunggu hasil? Iya, Di mana Natasha itunya tesnya? mantau sholat. Oh, di SMA-nya juga. Oh, ada SMA-nya juga di situ. Oke deh, sip. Mudah-mudahan Natasha mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian apa yang sudah diusahakan itu nanti berbuah hasil yang baik juga. Oke, baik. Terima kasih Natasha sudah hadir di pertemuan hari ini. Di mana di pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke sebentar. 15 berarti. Oke, betul pertemuan ke-15. Kemudian di pertemuan ke-15 ini kita sudah memasuki modul yang keempat, pertemuan yang kedua. Nah, di mana di pertemuan pekan kemarin sama Kak Teo itu kan belajar di pertemuan pekan kemarin itu kita sama Kak Teo belajar tentang turtle, di mana itu adalah pertemuan pertama pada modul yang keempat. Nah, pada pertemuan hari ini atau di pertemuan yang ke-15 itu nanti kita akan belajar turtle kembali. Nah, cuman nanti kita akan menambahkan atau nanti kita akan menggunakan program loop juga. Nah, di mana di program loop ini kan sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana loop itu bisa kita gunakan untuk mengulangi perintah yang sama, gitu ya. Oke, sekarang Kak Yana izin share screen dulu. Modul yang keempat di pertemuan yang kedua itu adalah turtle. Kemudian nanti kita akan mempelajari ataupun akan menambahkan untuk yang program loopnya. Biar nanti loop itu kan salah satu fungsinya selain mengulang, dia juga apa namanya mengefektifkan program. Jadi kalau ada program yang sama diulangnya beberapa kali, biar lebih ringkas itu bisa kita gunakan program loop. Oke, ini misinya di mana kita mau bikin atau kita mau membuat pengodean, di mana pengodean itu nanti akan kita buat gambar, kemudian nanti kita fill. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan kalau tidak salah Kak Teo sudah menyampaikan terkait dengan fill ya, terkait dengan fill, di mana fill itu bisa Natasha gunakan untuk mengisi gambar yang sudah dibuat menggunakan Turtle. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita akan bikin contohnya seperti ini nih. Kita mau bikin program di mana programnya itu untuk menggambar bintang, di mana di sini sudah ditentukan parameternya. Yang pertama, warnanya itu biru tua, berarti nanti fill-nya itu diganti dengan warna biru tua. Kemudian jarak dari sudut berlawanan itu sebanyak 150 piksel. Oke. Nah, hasil akhirnya itu harus seperti ini dalam membuat si gambar bintang dengan 150 piksel dan juga warna biru tua sebagai fillingnya si gambar tersebut. Oke, sekarang kita analisa dulu nih. Di sini si turtle-nya ini dia akan membentuk bintang. Kemudian kita harus tahu dulu sudut yang dibentuknya itu berapa derajat. Nah, kalau bentuk bintang seperti ini, Natasha, besar atau lebih kecil dari 90. Kalau sudutnya seperti ini. Nah, Lebih kecil. lebih kecil. Oke, kita buktikan ya. Sekarang, di sini kan kita tarik garis nih. Ini kan forward ya. Oh, nggak bisa, sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini kan forward ya. Forward. Nah, kemudian di sini yang dilihat, sorry, sebentar. Kalian hapus dulu biar nggak ini apa, biar nggak numpuk-numpuk. Ih, kok kursornya nggak mau. Sebentar. Kalian hapus dulu. Clear all drawing. Oke. Nah, di sini kita kan mau menggerakkan si turtle-nya dulu kan. Berarti kalau menggerakkan maju itu kan forward ya. Nah, ini forward. Kemudian
dia kalau mau membentuk sisi yang ke atas itu, berarti dia berbeloknya ke arah mana, Natasha? Ini kan ke atas nih. Berarti dia berbeloknya ke arah mana? Kalau dari lurus, beloknya ke mana? Kiri atau kanan? Kiri. Ke arah kiri. Nah, dia itu nanti akan bergerak ke arah kiri di sini nih. Nah, sudutnya itu bukan sudut yang di sini, Natasha. Sudut berbeloknya itu bukan sudut di sini, tapi sudut yang ada di sini. Nah, berarti si turtle-nya ini dia maju. Kemudian dia akan left atau ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kiri berarti sudut yang dibentuknya itu bukan yang ini. Yang dibentuknya itu adalah sudut yang ini. Karena kan dia lurus, kemudian dia naik ke atas. Nah, berarti dia ngebentuknya itu sudut yang di luarnya. Oke? Nah, sekarang Kak Ena lanjutkan ke slide selanjutnya dulu nih. Biar kita tahu sudut yang dibentuknya itu berapa derajat. Nah, di sini nih. Di sini untuk membuat bintang seperti ini, sudut yang di luarnya itu 144. Nah, berarti kalau sudut di dalamnya ini ada hasilnya itu adalah 180 dikurangi 144. Nah, berarti sisanya itu adalah 36. Nah, berarti ini udah benar ya. Si sudut pembentuknya ini 144, yang di dalamnya itu 36. Sudut yang kita gunakan itu yang bukan sudut yang di dalamnya, tapi sudut yang ada di luarnya. Oke, itu untuk menentukan arah pergerakan turtle dan juga untuk menentukan sudutnya. Sekarang Natasha, untuk membentuk bintang seperti ini, kira-kira dia bergerak sisinya berapa kali? Bintang nih, berapa kali? Coba dihitung. 5. 5 kali. Oke, kita hitung ya. Forward satu, kemudian left 144, forward lagi 2, kemudian forward 3, forward 4, forward 5. Berarti di sini dia melakukan pergerakannya itu sebanyak 5 kali. Oke, sekarang Kak Ena lanjutkan dulu. Nah, betul ya. Berapa banyak bagian yang harus digambar? Nah, tadi ada 5. Forward 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia membentuk bintangnya. Kemudian perintah mana saja yang harus kita sesuaikan untuk membuat bintang tersebut. Nah, ini udah pernah dipelajari di pertemuan pekan kemarin sepertinya ya. Yang pertama, kita harus import terlebih dahulu si turtle-nya. From turtle import. Nah, kemudian di parameter yang tadi ada di soal, warnanya itu harus biru tua. Berarti di sini color dark blue. Color dark blue. Kemudian dia akan memulai untuk mengisi. Begin fill. Nah, forward 150. 150 ini dapat dari mana? Ini dari dapat parameter yang tadi, yang pixelnya itu 150 pixel. Nah, ini ya 150 pixel. Kemudian dia kan forward nih, forward 150, kemudian left 144 sudutnya, kemudian dia forward lagi 150 berarti lurus, kemudian dia left lagi seperti ini. Sampai si turtle-nya ini ngebentuk bintang sebanyak 5 sisi. Sampai sini bisa dipahami dulu, Natasha? Sudah tahu ya, ini nilai-nilainya itu ataupun sintak-sintaknya itu dapatnya dari mana ya. Kemudian kalau dia sudah 5 kali pergerakan, akan end fill atau akan berhenti, kemudian exit on click. Atau nanti keluarnya itu dengan cara mengklik di arah yang sembarang. Nah, ini kan programnya cukup banyak nih. Cukup banyak kalau kita jabarkan satu-satu nih. Kira-kira Natasha, ini bisa kita pakai program loop tidak? Bisa. Yang di loopnya itu yang mana saja? Forward sama left. Forward sama left. Betul. Kita hitung ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita bisa sederhanakan si program ini menggunakan program loop. Nah, program loop pakainya while atau for in kalau seperti ini. For i atau while. While.
For For i E. atau while? Kalau ini kan sudah ada udah ada diketahui nih, dia itu geraknya 5. Berarti pakainya for i range, for i in range, atau while? For E. For i. Kenapa kita pakai for i? Karena range-nya sudah kita ketahui. Oh, ini 5 kali nih. Berarti kita pengen si turtle-nya ini mengulang programnya itu range-nya sebanyak 5 kali. Sampai sini paham? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini ada 5 ya yang kita bisa sederhanakan. Nah, betul ya. Di sini nih. From turtle import, color dark blue begin fill. For E in range. Nah, kalau di sini range-nya sudah kita ketahui, mau berapa kali dia ngulang, berarti kita pakainya yang for E in range. Kemudian program apa nih yang mau diulang? Yang mau diulang itu adalah forward 150, kemudian berpindah ke sisi left sebanyak sudutnya 144. Oke, itu untuk cara menyederhanakan program yang dia itu diulang menggunakan program loop. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu enggak? Enggak ada. Aman ya? Oke deh, sip. Nah, pada pertemuan hari ini nanti Natasha akan membuat si turtle-nya ini. Kemudian nanti kita akan mengoptimalkan gambar yang kita buat ini menggunakan loop dan juga fungsi. Oke, nanti akan menemukan double love function. Oke, sebelumnya kita brainstorming dulu untuk materi yang sudah dipelajari pada pertemuan pekan kemarin. Nah, yang pertama ini ada bitmap. Nah, bitmap itu adalah kumpulan dari pixel. Nah, ini bisa lihat nih, kalau di foto atau gambar, kalau sama Natasha di zoom, itu kan bisa kelihatan framing-framingnya ya, framing-framing kotaknya. Nah, kalau yang si kecil-kecilnya ini nih, yang kotak-kotaknya ini, itu adalah bitmap. Nah, kemudian Kak Ena mau tanya Natasha nih, kalau foto, semakin Natasha zoom, nanti si gambarnya itu akan pecah atau akan makin jelas? Fotonya nih, fotonya udah cekrek nih foto. Kemudian sama Natasha tuh di zoom, 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 zoom. Itu kan akan kelihatan bagian-bagian bitmapnya tuh. Dia akan pecah atau akan jelas? Ya. Pecah. Kenapa pecah? Karena si pixelnya itu akan semakin kecil kita ini, apa kita zoomnya. Kemudian kalau kita pakai kamera nih, semakin pixelnya semakin bagus atau semakin besar megapikselnya, nanti kan fotonya juga akan semakin jelas, warnanya akan semakin bagus. Nah, itu kenapa? Karena si pixelnya ini itu disusun dari bitmap image-nya. Nah, jadi kalau kita pakai kamera DSLR ataupun kamera HP yang pixelnya megapikselnya lebih besar, itu nanti gambarnya akan semakin bagus. Karena apa? Pertama, kerapatan bitmapnya. Kemudian yang kedua itu adalah kualitas dari si pixelnya. Ya, ini adalah materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pekan kemarin. Kemudian, nah di sini kita berarti bermain dengan koordinat. Kalau sudut berarti kita mainnya sama koordinat. Nah, koordinat itu kalau di matematika dia mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kalau ini kira-kira punya berapa kuadran? Kalau si sumbu X sama Y ini punya berapa kuadran? Ya, matematika nih, kuadran. Empat. Empat kuadran. Nih, satu, dua, tiga, empat. Nah, ini kalau di matematika tuh ada kuadran, ada 4 kuadran. Kalau dia di tengah berarti nilai X sama Y-nya itu 0,0. Nah, berarti kalau X ini kan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau dia semakin ke kanan, berarti nilainya positif. Kalau dia semakin ke kiri, berarti dia nilainya negatif. Kemudian kalau yang Y, ke atas itu dia nilainya positif, kalau ke bawah itu dia nilainya negatif. Kemudian di sini ada 4 titik nih. Satu, dua, tiga, kemudian ada 4. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Ke atas, berapa nih? Oh, minus 200. Kemudian ke kanan, ini minus 200.
Sampai sini udah mulai ingat? Oke, itu ada nanti ketemu di pelajaran matematika. Nah, sekarang di sini pindahkan kura-kura 100 piksel ke arah depan. Nah, kalau depan berarti apa? Pindahkan turtle 100 piksel ke depan. Maju, maju. For, Forward. forward. Kemudian kalau putar ke kura-kura ke kanan, Right. right. Ke kiri, Left. ubah ketebalan, tebalan. Pen size. Oke, kalau ubah warna berarti Color. oke, kita cek. Nah, itu ya, forward untuk maju, right kanan, left kiri, pen size itu untuk mengatur ketebalan. Kalau color ini tinggal kita tuliskan sintaknya color, kemudian kita masukkan warna yang mau kita ganti. Itu, nah, kemudian persegi. Nah, kira-kira ini berapa derajat nih? Kalau persegi berarti kan 90 derajat sudut yang dibentuknya. Kemudian kalau segitiga 120, kalau yang segi 6 itu 60 derajat. Oke, nah mulai mengisi warna dengan yang sekarang. Mengisi warna, mengisi warna apa programnya? And fill. Begin fill. Berhenti mengisi warna, And fill. and fill. Pulpen naik, And up. pulpen turun, And down. memindahkan kura-kura. Go to. Oke, kita cek ya. Nah, betul. Untuk mengisi itu adalah begin fill, untuk berhenti and fill, pulpen naik berarti dia geraknya ke atas, pen up, pulpen turun dia pen down, kemudian untuk memindahkan kura-kura ke titik dengan koordinat, berarti kita pakai go to, X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, sekarang kita lanjut ke loop. Nah, di sini ada perintah, beberapa perintah yang nanti akan digunakan. Yang pertama ini ada perintah speed. Nah, berarti speed ini kalau dalam bahasa Inggrisnya kan ke Indonesia itu kan ada mengubah kecepatan kura-kura. Nah, di sini atau turtle. Nah, angka dalam jangkauannya itu nanti bisa digunakan range-nya itu dari 0 sampai dengan 10. Kemudian ada high turtle. Nah, hard turtle ini udah jelas ya berarti artinya menyembunyikan. Berarti di sini nanti Natasha bisa menyembunyikan si turtle-nya itu. Jadi hanya gambarnya saja yang tersisa. Nah, ini bisa kita lihat ada gambar berarti ini pakai yang persegi 90 derajat. Kecepatannya itu yang sebelah kiri di 3, yang di sebelah kanan itu di yang 10. Ini dia kan kotak ya. Kotak yang diulang-ulang. Kotak itu tadi kan 90 derajat. Nah, ini oke. Nah, sekarang di sini nih. Di sini kita yang contoh yang pertama, di sini mau menggambar satu set dari 7 lingkaran. Berarti pertama kita import dulu, kemudian kita berikan ini dulu, bikin fungsi dulu nih. Dev develop function, gambar namanya itu gambar set. Nah, apa nih di dalamnya isinya? Di dalam isi fungsi tersebut ada ukurannya itu 10, kemudian diulanginya sebanyak 7 kali. Circle itu adalah ukurannya yang 10. Kemudian ukurannya itu ditambahkan 10. Kalau tadi kan udah kita set nih ukurannya 10. Nah, kemudian kita kasih kecepatannya nih. Speednya itu di 10, warnanya itu di navy. Oke. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah program utamanya. Kalau di atas kan kita develop function. Kalau yang di bawahnya ini adalah program utamanya. Nah, di sini kita mau bikin rotasinya 90 derajat. Perputarannya itu kalau Natasha lihat dia kan counter counter ini ya, apa namanya berlawanan arah jarum jam. Berarti dia arahnya ke kiri. For E in range, kita pengen berapa nih bentuk lingkarannya? Nah, beda ya, beda for E in range dengan ini. Kalau yang ini itu adalah dia mengulangnya itu 7 kali dalam satu lingkaran. Nah, ini nih, lingkaran yang ini. Dia ngulangnya 7 kali. Ya, dia ngulangnya 7 kali karena ini kan circle. Nah, kalau yang range di sini, ini adalah jumlah dari lingkarannya. Ini ada 4. Nah, gambar set, kita panggil fungsi gambar set. Nah, berarti dia
ngulang 7 kali sebanyak 4, gitu ya. Kemudian arahnya itu 90 ke arah kiri, karena ini kan dia tanda panahnya kan ke kiri ya. Kemudian kalau sudah diulang sebanyak 4 kali fungsinya, itu akan disembunyikan turtle-nya, kemudian akan diberhentikan. Sampai sini paham dulu ndak? Paham ya? Jadi kita harus, kalau mau seperti ini, berarti kita harus develop function-nya dulu. Kalau kita nggak develop function, nanti Natasha tuh lingkaran-lingkaran ini tuh harus diprogram satu-satu. Nah, ini tuh harus diprogram satu-satu. Tapi kita bikinnya pakai fungsinya dulu. Biar nanti ketika kita mau menggunakan, kita mau program yang utamanya, tinggal kita panggil saja. Gitu, Natasha. Oke, kalau tidak yang tanyakan, kita lanjutkan dulu ya. Oke, kalau ini adalah segitiga yang diulangi. Berarti kalau seperti ini, kita bikin fungsinya dulu. Pertama, bikin fungsi program untuk membuat segitiganya dulu. Nah, kalau kita sudah bikin fungsi program membuat segitiga, baru kita pakai si fungsi tersebut untuk membuat gambar akhirnya seperti yang ada di kanan atas. Sama kayak yang tadi tuh kalau yang tadi kita bikin lingkaran dulu, kemudian kita ulang 7, kemudian ulang 4 kali. Kalau ini juga sama, kita bikin segitiga dulu, baru kita ulang beberapa kali si fungsi yang kita buat. Ya, ini secara prinsip pengerjaannya itu kurang lebih sama. Nah, ini kan develop function dulu gambar segitiga, range-nya 3 kali, forward dan juga left. Ini didapat dari 100 itu pixelnya, 120 itu adalah perubahan sudut biar dia jadi 120. Tadi kan persegi itu 90, segitiga 120, segi 6 itu tadi 60 kalau tidak salah. Gitu ya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Natasha? Nggak ada. Aman ya? Oke deh. Kalau aman, silakan Natasha share screen, kemudian masuk ke akun belajarnya ya. Ini masih awalan nih, jadi masih gampang-gampang. Sebentar. Oke, silakan Natasha dibantu share screen dulu. Oke, yang betulnya itu 5, yang salahnya itu 1. Emang lu bisa pakai if ya? Kalau if itu kan kondisi. Nah, apa katanya? Oh, ini disederhanakan ini. Minta disederhanakan. Akan menjadi lebih pendek jika program menggambar persegi dengan loop. Berarti pakai program loop. Oke.
Nah, ini juga sama berarti. For itu berarti pakai program loop. Ini melengkapi berarti. Melengkapi line yang kosong-kosong tuh. Dia pengennya berapa tuh? Oke. Dia beda-beda tuh. Berarti nggak bisa di ini. Warnanya tidak ada. Oh, pindahin aja. Nah, oke. Nah, ini contoh kayak contoh yang tadi, yang segitiga. Berarti yang pertama ini dulu import dulu turtle-nya, kemudian bikin fungsi, baru bikin program utamanya. Oke. Nah, nah, coba diklik dulu yang pertama, bikin fungsi dulu katanya. Buat fungsi dengan kode untuk mengebar segitiga sama sisi, dengan sisi pikselnya 100, warnanya biru, tebalnya 2. Nah, berarti develop. Oke. Mau apa dulu? Mau ukuran, mau warna, atau mau gerak? Boleh. 2 itu bukan minus 2. Nah, tadi. Warnanya boleh. Oke. Baru pergerakannya nih. Oke. Segitiga berapa tadi? Persegi itu 90. Segitiga itu berapa tadi? 160. 120. 120. Kalau segi 6 itu 60. Mm-mm. Oke.
Sekarang coba bikin kecepatannya. Cepat atur kecepatannya biar nggak terlalu cepat. Kecepatan itu berarti sejajar dengan ini, sejajar dengan Dave. Nah, speednya mau berapa, Natasha? Dari 0 sampai 10 mau berapa kecepatannya? Oke. Nah, bikinlah loop, kata dia tuh. Oke, oke. Putar 10 derajat. Dia mutarnya kemana tuh? Lihat gambarnya kemana tuh? Oke. Oh, udah ini mah. Yang selain 8. Terus program terakhirnya apa untuk mengakhiri dan juga menyembunyikan? Menyembunyikan dan mengakhiri. Exit. Hide dulu baru exit. Nah, oke. Oke. Kok nggak mau? Oh iya. Oke. Ini yang benernya ada 4. Yang betulnya ada 4, Natasha ya. Yang betulnya ada 4. Itu programnya agak cukup banyak tuh. Natasha, nanti di jam 17.40 kita break dulu sebentar ya. Soalnya di sini sedang azan. Oke. Silakan kalau Natasha mau melanjutkan, nggak apa-apa. Break dulu sekitar 3 menit ya.
Oke, ini yang apa nih? Oh, yang itu ya, yang tugas tambahan. Oke, Natasha boleh di stop share dulu. Kak Ena jelasin untuk materi bagian part yang keduanya ya. Oke, sebentar Kak Ena share screen lagi. Oke, silakan Natasha kalau mau ambil minum dulu nggak apa-apa, boleh. Kalau mau ambil minum dulu boleh. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau melanjutkan untuk lesson yang kedua. Nah, di sini yang pertama kita mau membuat suatu gambar menggunakan turtle, di mana secara tugasnya ini sudah ditentukan bahwa tulis program yang menggambar gambarnya seperti pada gambar. Nah, jadi kita mau bikin seperti ini nih. Kemudian di sini ada ketentuan panjang bagian dari dasar matahari itu 150. Kemudian banyaknya sinar itu 18, warnanya kuning, kemudian sembunyikan eksekutor setelah pekerjaannya selesai. Oke. Nah, di sini kita harus ketahui dulu berapa sudut yang terbentuk untuk bisa dia membentuk gambarnya itu seperti pada contoh, gitu ya. Kemudian, nah di sini bisa jadi panduan Natasha ketika nanti mau menggambar si pola gambarnya itu seperti yang ada di layar. Nah, di sini kalau kita mau bikin yang segitiga, kemudian di sini pikselnya itu ditentukan, tadi kan 150 ya. Berarti pikselnya 150. Nah, kemudian sudut yang dibentuknya itu 120 derajat. Nah, 120 derajat, forward 150, left 120, left lagi 120. Dia akan membentuk segitiga. Kemudian kalau kita mau gambarnya seperti ini, yang pertama kita pakai pikselnya sama tadi 150. Kemudian sudut yang dibentuknya 100 derajat. Nah, berarti kalau 100 derajat itu kurang lebih gambarnya kayak gini nih. Kayak gini. Nah, nggak segitiga banget. Nah, kemudian kalau kita pengen gambarnya seperti ini, berarti harus kita pakai program loop. Oke, kita pakai program loop. Dia pengen ngeloopingnya berapa kali sampai dia gambarnya itu muncul seperti yang ada di sini. Ya. Kemudian contoh gambar yang ketiga, ini kita pakai pixel yang sama, kemudian sudutnya itu 200. Ya. Berarti eh, untuk membentuk satu garis itu kita membutuhkan sudutnya 200 derajat. Kemudian tinggal kita hitung dia mau loopingnya itu berapa kali gitu ya. Ini bisa jadi nanti pegangan Natasha kalau mau bikin gambarnya itu seperti ini. Oke, nah di sini kita mau menggambar matahari ada 18 sudut. Tadi kan sinarnya 18 ya di ketentuannya. Seperti biasa, kalau seperti ini kita bikin functionnya dulu. Kenapa kita bikin function? Karena di sini kan dia mengulang bentuk. Nah, daripada kita harus bikin satu-satu, lebih baik kita bikin fungsinya dulu. From turtle import develop function matahari, begin fill dulu, kemudian for i in range, tadi itunya ada 18 bagian. Berarti 18 kali, forwardnya itu 150, leftnya itu 100, baru end fill. Nah, kemudian tinggal kita di bawahnya tinggal dipanggil. Colornya kita ganti pakai yellow, kecepatan, baru kita tinggal panggil. Nah, kenapa di sini nggak pakai for i in range lagi? Karena di sini sudah di fungsi utama di develop functionnya, di sini udah pakai for i in range 18. Jadi udah tuh, udah ngebentuk 18 kali pergerakan dia ngebentuk sudutnya. Jadi tinggal kita panggil aja mataharinya, si variabelnya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Aman ya? Karena ini tidak pakai program perulangan di program utamanya, jadi tinggal kita panggil saja variabelnya. Pokoknya nanti harus dipahami dulu bentuk soalnya dulu. Soalnya kayak mana nih? Hasil akhirnya mau seperti apa? Oke. Nah, ini nggak perlu sepertinya. Oh iya, sorry. Ini untuk menggambar. Saya bentar Kak Yana pindahin dulu sih. Nah, di sini kita mau bikin program
pola dinding gedung pada bioskop. Yang pertama, kita mulai menggambar pada -50, -50. Berarti X-nya itu di -50, Y-nya di -50. Kemudian, warna perseginya itu adalah warna hitam, lavender, putih, kemudian hitam kembali. Nah, berarti dia akan mengulang si programnya. Kemudian sembunyikan eksekutor setelah pekerjaan selesai. Nah, tadi ada ketentuan di sininya apa di ceritanya. Mulai menggambar pada koordinat. Nah, berarti kita tambahkan dulu program goto -50, kemudian -50. Nah, karena di sini ada empat kotak ya. Tadi kan ada empat kotak dengan empat warna. Berarti kita harus bikin fungsinya dulu. Fungsi dari si kotaknya dulu. Pertama, develop function, berikan nama variabelnya gambar persegi, panjang, kemudian warna. Ini adalah panjang pergerakan si turtle-nya, kemudian warnanya. Nah, ini ada ininya apa? Ada ketentuannya. Kemudian color, dia akan merubah dengan variabel warna, begin fill. For i in range 4. Nah, karena kita mau bikin kotaknya itu 4. Forward panjang, left-nya 90. Gitu ya, karena ini kan kita mau bikinnya kotak. Kalau sudah baru end fill. Nah, sekarang kita bikin ketentuannya. Pertama, variabelnya ini panjang dan juga warna. Nah, ini panjang, berarti ini warna. Yang pertama, panjangnya itu 200, kemudian warnanya black. Kemudian yang kedua 150, warnanya white, 100 lavender, kemudian 50 black. High tartar baru exit on click. Gitu ya. Nah, kalau panjangnya ini berarti tadi ada di ketentuannya enggak ya? Sebentar. Oh, enggak ada. Nah, berarti ini tuh kita tentukan sendiri. Kira-kira kalau kotaknya besar, itu panjangnya berapa nih untuk membentuk kotak. Kemudian turun jadi 150, 100, kemudian di 50. Jadi ini adalah besaran kotak. Bisa nggak kalau ini kita ganti jadi 400? Bisa. Kemudian 400, 300, 200, 100 bisa. Berarti nanti si gambar kotaknya itu akan ukurannya akan selisihnya itu di 100. Kalau ini kan selisihnya di 50. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sip. Kalau bisa sebentar masih ada slide-nya lagi nggak ya? Oke, kalau tidak ada silahkan Natasha share screen kembali. Kemudian kerjakan untuk yang lesson selanjutnya. Oke, pilih soalnya nih. Soalnya jawabannya. Nah, kalau ini pakai while nih. Oke. Oh, ini agak panjang nih. Biasa import dulu, baru masukkan ini apa? Masukkan si parameter-parameternya. Kira-kira apa dulu nih kalau di parameternya ya?
Leg, pen size, go to. Oke, berarti parameternya udah masuk. Kalau 200 itu berarti kan yang forward ketika dia ngebentuk persegi. Bikin fungsi persegi dulu, Natasha. Enggak, ini sebelum for i bikin fungsi dulu. Nah, bikin fungsi dulu. Kalau persegi berarti berapa ngulangnya? Nah, oke. Tadi untuk memulai itu pakai apa tadi? Natasha, sebentar Kak Ena ini dulu, interupsi dulu. Nih, untuk yang si fungsi yang ini, yang develop function persegi, itu berarti ini adalah untuk membentuk dulu si kotaknya dulu. Ini untuk menggambar kotaknya dulu, baru kalau gambar kotaknya sudah selesai, baru sama Natasha dibikin fill. Jadi kan dia ngebentuk kotak dulu, baru ngisi warna. Berarti begin fill sama end fill-nya itu bukan ada di for i, tapi dia udah ngulang dulu 4 kali, baru dia begin fill. Begin fill-nya di sejajar sama def. Nah, begin fill, apa yang diisi? Variabel apa yang diisi? No, 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 no. Nggak, bukan. Begin fill udah benar. Begin fill. Udah, nah, perseginya di bawah dipanggilnya. Nah, di situ panggil perseginya. Isi persegi, baru stop and fill-nya. Kalau spasi pakai apa, Natasha? Begin fill spasinya pakai apa? Begin underscore fill. Nah, oke. Oke. Nah, ini pakai yang kayak tadi. Ada ketentuannya tuh. Setelah import, Natasha go to dulu. Kan kita mau mulainya dari ini loh. Paling besar dari kecil.
Nah, gotonya berapa? Oke, nah baru bikin fungsinya. Fungsinya apa saja tuh? Dan size, oke. Color, nah kalau oke. Enggak, forwardnya nanti. Forwardnya nanti. Forwardnya nanti kan kalau dia mau gambar persegi. Baru bikin file. Bikin file. Nah, baru bikin deh perulangannya. Nah, baru forward. Forwardnya ngambil dari mana? Oke, oke. Baru unveil. Nah, oke. Sekarang tinggal ikuti deskripsi perseginya tuh. Typo, typo. Nah, oke. Nah, kalau nomor 4 ini pakai ini ya, pakai i, pakai while i. Jadi bukan pakai for i in range, tapi pakai while i. Kalau tadi kan dicontoh pakai for i in range. Kalau ini pakai while i. Bikin fungsinya dulu. Itu kan udah ada masukin ketentuan-ketentuannya. Oke, apa dulu sih katanya? Warna biru tua, tebal garis 2 piksel. Kamu tidak butuh untuk mengganti titik awal. Nah, berarti state dulu, Natasha, sebelum di while, di state dulu. Il-nya berarti dimulainya dari titik awal tuh 0. I sama dengan 0. Nah, baru mulailah bikin fill dulu. Bikin fill, setelah I bikin fill, baru while. Tadi ada berapa sisi? Ulangi jika I. Nah, oke. Sip. Baru masukkan. Oke. Oke. Nah, baru kan di atasnya kan I sama dengan 0. Berarti kan forward 150 itu kan satu garis. Satu garis. Berarti I sama dengan I ditambah satu. Kan I-nya asalnya 0. Kalau satu garis kan 0. I sama dengan I ditambah satu. Kan udah satu garis. I ditambah satu. Sama dengannya hilangin. Bukan tambah sama dengan. Tapi tambah aja.
Tambah aja. Nah, itu. Awas and feel-nya tuh spasinya. And feel. Nah, fungsinya belum dipanggil, udah di stop. Fungsinya panggil dulu. Nah, gitu. Oke. Nah, ini sama kayak yang tadi, Natasha. State-nya belum tuh. State dulu, baru begin feel. Persis banget kayak yang tadi. Apa nih? Dia pengen berapa? Oke. I-nya tuh. I-nya kan ditambah. Oke, kan udah bikin forward left-nya sekali. Oke. Oke, sip. Nanti ini sisa-sisanya dikerjakan ya untuk yang extra lessonnya. Oke, karena waktunya juga ada overtime, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Natasha? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke deh, boleh di stop share. Nanti ini bisa dikerjakan secara mandiri. Kalau ada yang kesulitan, boleh nanti tanya sama Kak Yana ya. Oke, gimana Turtle ini? Udah mulai bisa mengikuti? Saya aman. Nanti semakin bertambah pertemuan, nanti akan beberapa fungsi yang akan kita tambahkan ya. Kalau ini kan kita dari Turtle kita baru menambahkan program loop. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu akan ada beberapa fungsi ataupun ada beberapa perintah yang akan kita masukkan ke dalam si Turtle tersebut. Gitu Natasha. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita dokumentasi dulu sebentar ya. Oke, boleh lihat ke kamera. Silakan proses. Satu, dua, tiga. Ah, oke. Pas sekali aja nggak apa-apa.
Oke, terima kasih Natasha. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti untuk sisa-sisanya dikelanjutkan. Kalau ada yang masih kurang jelas atau kurang paham ketika mengerjakan si extra lessonnya, boleh nanti tanyakan sama Kak Yana. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf agak lebih sedikit, lebih 10 menit. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Yana pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Dadah, terima kasih. Suka